Tak hanya tunjangan hari raya, THR, tahun ini pemerintah juga mencairkan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara, ASN. Tunjangan ini tak cuma didapatkan PNS TNI dan Polri tapi pensiunan juga akan mendapatkan gaji ke-13. Rencananya, gaji ke-13 PNS, TNI dan Polri serta pensiunan ini cair pada Juni 2021 atau bulan depan, menjelang tahun ajaran baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu langsung mengungkapkan waktu pencairan dan rincian THR serta gaji ke-13 yang akan diterima PNS TNI dan Polri. Pencairan tunjangan ASN ini diharapkan bisa membantu menggairahkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan untuk ASN, anggota TNI Polri, dan pensiunan, THR PNS 2021 diterima pada H10 menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Ketentuan tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 63 Tahun 2021 yang telah ditekan oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Penyaluran dilakukan dimulai pada periode H10 sampai H5 sebelum Idul Fitri, ujar Sri Mulyani ketika melakukan konferensi pers THR ASN secara daring. Rinciannya, THR untuk ASN Kementerian dan Lembaga, KL, maupun TNI Polri Rp 7 triliun, PNS daerah dan PPPK Rp 14,8 triliun, dan pensiunan Rp 9 triliun. Selain THR, Sri Mulyani pun memastikan ASN maupun anggota TNI Polri juga akan mendapatkan gaji ke-13. Bendahara negara itu menjelaskan, waktu pembayaran gaji ke-13 ASN dan TNI Polri akan dilakukan pada bulan Juni mendatang, jelang tahun ajaran baru. Gaji ke-13 pelaksanaan pada Juni 2021, ujar Sri Mulyani. Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 42/PMK 05/2021. Di dalam aturan tersebut dijelaskan, THR dan gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara yakni PNS dan CPNS PPPK prajurit TNI anggota Polri pejabat negara. Rincian komponen THR dan gaji ke-13 Sri Mulyani pun mengatakan, besaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN, TNI dan Polri meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak termasuk tunjangan kinerja. Di dalam PMK dijelaskan, THR dan gaji ke-13 2021 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keduanya dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah. Rincian komponen THR dan gaji ke-13 untuk PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik terdiri atas 4 hal, yakni, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan pangkatnya. THR dan gaji ke-13 bagi CPNS terdiri atas 80% dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, tunjangan umum. THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiun terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang tambahan penghasilan. Demikian rincian THR dan gaji ke-13 yang akan diperoleh oleh PNS dalam waktu dekat ini. Jelang Idul Fitri 1442 H dan jelang tahun ajaran baru, PNS TNI dan Polri akan mendapatkan sejumlah tunjangan, yakni THR dan gaji ke-13. Pemerintah sudah mulai mencairkan THR mulai H10 hingga H5 Lebaran untuk PNS TNI dan Polri. Sementara, untuk pegawai swasta THR cair pada H7 Lebaran. Mengingat jumlah tunjangan yang akan diterima cukup banyak, ada baiknya disisihkan untuk berinvestasi.
Seperti diketahui di tengah krisis yang masih berlangsung karena adanya pandemi COVID-19, diperlukan kepintaran dalam mengelola keuangan seperti mengalokasikan duit THR untuk investasi. Lantas, investasi apa yang cocok ketika menerima uang THR? Dilansir dari idxchannel.com, perencana keuangan dari Advisor Alliance Group Pandi Nugroho menyebut setiap keputusan untuk investasi tersebut harus dipertimbangkan secara matang. Individu yang memilih untuk berinvestasi itu harus siap dengan risiko yang diterima. Investasi yang tepat tentu tergantung juga dari profil kemampuan kita menerima risiko, tujuan keuangan, dan berapa lama uang tersebut bisa kita investasikan, ujarnya. Menurut dia, ketika akan memulai investasi itu sebaiknya menyisihkan uang THR yang diterima sebesar 10% hingga 20%. Uang tersebut bisa digunakan untuk membeli produk investasi seperti logam mulia, surat utang negara dan saham. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul THR PNS 2021 dibayar H10 Lebaran, gaji ketiga.